Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Kartika. Di sini kami selaku kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai final project dari mata kuliah Matematika Diskrit. Untuk judul yang diambil sendiri dari kelompok 2 yaitu implementasi algoritma Dijkstrata untuk menentukan rute antar UPN PTN di Surabaya. Di dalam kelompok 2 sendiri terdapat beberapa anggota-anggota, di antaranya yaitu Perkenalkan, nama saya Sigit Triyono dengan NPM akhir 71. Perkenalkan, nama saya Dava Maulana Briansa dengan NPM akhir 98. lalu saya sendiri yaitu Render Arjansia dengan nomor NPM terakhir 85. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Putra dengan NPM akhir 83. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Yusuf dengan NPM akhir 94. Baik, di sini terdapat mengenai tabel pembagian tugas mengenai final project yang telah kami buat. Untuk pembagian tabel tugas sendiri terdapat kontribusi dari Mas Sigit dengan MPR terakhir 71 membuat code hasil implementasi graph. Lalu yang kedua ada Mas Dava Maulana Briliansa dengan nomor NPM terakhir 98 yaitu memiliki kontribusi membuat dataset dan menjelaskan dataset. Lalu yang ketiga ada saya Rendra Arsisensia dengan nomor NPM terakhir 85 memiliki kontribusi membuat kesimpulan dan membuat alur kerja sistem beserta penjelasannya. Lalu yang keempat ada Mas Radit Hilmi Maulana Putra dengan nomor NPM terakhir 83 membuat latar belakang dan membuat flowchart beserta penjelasannya. Lalu yang terakhir ada Muhammad Maulana Yusuf dengan nomor NPM terakhir 94 dengan memiliki kontribusi membuat hasil implementasi GUI atau Graphic User Interface beserta tabel hasilnya dan membantu membuat latar belakang. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai proyek kami dengan judul implementasi algoritma Dijkstrata untuk menentukan rute antar PTN di Surabaya. Baik, untuk yang pertama adalah latar belakang. Pada era sekarang, teknologi informasi dan algoritma komputer banyak digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sehari-hari. Salah satu aplikasi algoritma yang banyak diterapkan adalah dalam penentuan jalur terpendek. Algoritma Dijkstra adalah salah satu algoritma graf yang digunakan untuk menemukan jalur terpendek dari satu titik ke titik lainnya pada sebuah graf berarah dengan bobot tidak negatif. Dijkstra 1959. Banyak instansi, termasuk perguruan tinggi, yang menggunakan algoritma ini untuk membantu dalam pengelolaan rute atau navigasi. Surabaya merupakan kota besar di Indonesia yang memiliki beberapa perguruan tinggi negeri atau PTN yang tersebar di berbagai lokasi. Beberapa PTN tersebut antara lain Universitas Pembangunan Nasional, Veteran Jawa Timur atau UPN, lalu ada Universitas Airlangga atau yang disebut UNER yang memiliki kampus A dan B. Lalu Universitas Islam Negeri Sunan Ampel atau yang disebut UINSA dengan 2 lokasi. Lalu ada Universitas Negeri Surabaya UNESA yang memiliki 2 kampus, serta Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya atau PPNS dan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PEN. Dalam beberapa kasus, mahasiswa atau masyarakat umum yang berpergian antara PTN-PTN ini memerlukan informasi jalur tercepat untuk menghemat waktu perjalanan mereka. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya Yusuf. Algoritma Dijkstra diberi nama yang sesuai dengan nama penemunya, yaitu seseorang ilmuwan berkebangsaan Belanda yang bernama Edger Dijkstra. Penerapan algoritma Dijkstra sangat relevan dalam menentukan jalur terpendek antar berbagai lokasi PTN ini dengan menggunakan data peta digital yang mencakup berbagai jaringan jalan. Bobot berupa jarak atau waktu tempuh dapat diberikan pada setiap sisi graf yang merepresentasikan jalan. Algoritma Dijkstra kemudian dapat menghitung jalur terpendek dari titik awal menuju titik tujuan. Proses implementasi dimulai dengan pengumpulan data peta digital dan titik koordinat dari setiap lokasi PTN yang disebutkan sebelumnya. Selanjutnya, graf dibuat dengan merepresentasikan simpul sebagai lokasi persimpangan atau titik penting di sepanjang rute. Sementara sisi mewakili jalan penghubung dengan bobot tertentu.
algoritma Dijkstra diterapkan untuk menghitung bobot minimum dari simpul awal ke simpul tujuan. Tentunya hal ini akan sangat sesuai dengan prinsip ekonomi yang berdasarkan untuk senantiasa menekankan pengeluaran untuk menghasilkan output yang maksimal. Di slide ke bawah, Mas Rey. Hasil dari implementasi algoritma ini memberikan rekomendasi jalur yang dapat dilalui untuk mencapai lokasi tujuan dengan efisien. Hasil dari penerapan algoritma Dijkstra pada kasus ini menunjukkan bahwa perjalanan antar PTN di Surabaya dapat dilakukan melalui rute optimal yang direkomendasikan oleh sistem. Sistem ini tidak hanya membantu mahasiswa atau masyarakat umum dalam mencari jalur tercepat, tetapi juga memiliki potensi untuk diterapkan dalam sistem navigasi yang lebih luas di Surabaya. Dengan pemanfaatan algoritma Dijkstra, efisiensi waktu perjalanan dapat ditingkatkan dan penggunaan sumber daya seperti bahan bakar dan diminimalkan. Implementasi algoritma ini menunjukkan betapa pentingnya teknologi dan ilmu komputer dalam mendukung aktivitas sehari-hari, termasuk dalam konteks pendidikan dan mobilitas. Oleh karena itu, pengembangan lebih lanjut terhadap sistem ini dapat mencakup integrasi dengan aplikasi navigasi berbasis GPS serta real-time traffic monitoring untuk memberikan informasi yang lebih akurat dan up-to-date kepada pengguna. Tujuan algoritma ini untuk menentukan jalur terpendek berdasarkan bobot terkecil dari suatu titik ke titik lainnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mas Dava. Terima kasih Mas Yusuf atas kesempatannya. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang dataset yang digunakan di judul implementasi algoritma Dijkstra untuk menentukan rute antar PTN di Surabaya. Data ini berisi informasi tentang rute perjalanan yang mencakup lokasi awal, lokasi tujuan, dan jarak antar lokasi dalam satuan kilometer. Dataset ini dapat digunakan untuk berbagai analisis terkait perencanaan perjalanan, optimasi rute, atau perhitungan total jarak. Dataset ini dirancang untuk mempermudah pengguna dalam memahami hubungan jarak antar lokasi penting seperti universitas, toko, SPBU, dan area rekreasi. Informasi yang tersaji relevan untuk studi pergerakan antar lokasi atau pengolahan logistik dalam area tertentu. Dengan memanfaatkan data ini, pengguna dapat menjawab berbagai pertanyaan seperti rute mana yang memiliki jarak terpendek, berapa total jarak yang diperlukan untuk mengunjungi semua lokasi, bagaimana optimasi rute untuk menghemat waktu dan bahan bakar. Di sini titik pusatnya yaitu Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Node-nya itu X dan yang tujuannya ada UNER A, UNER B, UNER C, ITS, UNESA Kampus 1. UNER A terdiri dari jarak 10,6 km kalau dari UPN, UNER B berjarak 9,5 km, UNER C 7,8 km, ITS 7,5 km, UNESA Kampus 1 10,4 km, UNESA 2 Kampus 2 berjarak 17,4 km, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Kampus 1 berjarak 9,3 km, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Kampus 2 berjarak 2,9 km, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya berjarak 8,7 km, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya berjarak 10,6 km. Gambar tersebut menampilkan sebuah tabel yang memuat data mengenai jarak antara berbagai kampus atau institusi pendidikan di Surabaya dengan not yang mewakili setiap lokasi. Tabel ini memiliki kolom ya untuk nomor, tujuan, not, dan jarak. Informasi ini dapat digunakan untuk menghitung rute terpendek dan menerapkan metode graf. Berdasarkan jarak yang tersedia, data ini relevan untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, yaitu mencari rute tercepat ke kafe atau warkop di sekitar kampus. Dengan menganalisis jarak antar titik, mahasiswa
dan pengunjung kampus dapat dengan mudah menemukan lokasi berkumpul yang strategis, dekat, dan mudah dijangkau. Penelitian ini akan sangat membantu dalam perencanaan perjalanan yang lebih efisien. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya ada metodologi penelitian implementasi algoritma Dijkstra untuk menentukan rute antar PTN di Surabaya. Untuk metode penelitian merupakan langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data tersebut. Flowchart langkah penelitian ditunjukkan pada gambar 1 di bawah ini. Untuk flowchart awal mulanya setelah mulai ada identifikasi masalah, lalu tujuan penelitian, selanjutnya ada pengumpulan data, lalu pengelolaan data, lalu analisis, serta kesimpulan, dan selesai. Setelah mengidentifikasi permasalahan penentuan jalur terpendek dari Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Jawa Timur ke Universitas Erlangga, dilakukan pengumpulan data sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan penelitian. Geser Mas Ri. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Data kuantitatif diperoleh dari Google Maps untuk mengetahui jalur dan jarak antar simpul dari UPN Veteran Jawa Timur ke UNER dengan satuan ukuran kilometer. Penentuan simbol-simbol ini dilakukan dengan mengidentifikasi setiap titik pertemuan yang mungkin terjadi di sepanjang jalur, seperti persimpangan, perempatan, atau pertigaan. Data ini menjadi dasar untuk penerapan algoritma Dijkstra dalam menentukan jalur terpendek. Dengan kombinasi data kuantitatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi optimal dalam menentukan jalur terpendek, efisien, dan dapat diimplementasikan secara praktis. Algoritma Dijkstra digunakan sebagai pendekatan sistematis untuk memproses data jarak dan menghasilkan jalur terbaik dari UPN Veteran Jawa Timur ke UNER. Pengolahan data menggunakan algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur terpendek dalam melakukan perjalanan. Cara kerja algoritma Dijkstra menggunakan strategi BD, di mana pada setiap langkah dipilih sisi dengan bobot terkecil yang menghubungkan sebuah simpul lain yang belum terpilih. Rancangan desain sistem ini berbentuk flowchart yang menjelaskan logika dari algoritma Dijkstra yang digunakan untuk mencari rute tercepat. Flowchart dimulai dari penginputan simpul awal dan simpul akhir oleh pengguna, diikuti oleh pemrosesan data yang telah diinput hingga akhirnya menghasilkan output berupa rute tercepat dari simpul awal ke simpul akhir yang diinginkan. Berikut adalah diagram alur yang menggambarkan logika algoritma Dijkstra yang digunakan pada proyek ini. Untuk yang pertama itu dari Google Map, lalu dimasukkan ke dalam Excel, lalu membuat kode di Jupyter Lab dan Python. Lalu untuk hasil akhirnya ada algoritma Dijkstra itu tersendiri. Lanjut, Mas Rey. Diagram ini menggambarkan alur data dan proses dari awal hingga akhir dalam sistem yang digunakan untuk menentukan rute tercepat dengan jarak tercepat dari UPN Veteran Jawa Timur. Ke proses dimulai dengan pengumpulan data lokasi dari Google Maps yang kemudian diolah menggunakan Excel dan disimpan dalam format CSV. Data CSV tersebut diimpor ke Colab untuk analisis interaktif dan eksplorasi data lebih lanjut dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Algoritma Dijkstra diterapkan dalam Python untuk menemukan rute tercepat dari UPN Veteran Jawa Timur ke Universitas Erlangga kampus A. Lalu untuk selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya. Baik, terima kasih. Untuk hasil dari implementasi algoritma Dijkstra untuk menemukan rute terpendek antar PTN di Surabaya. Jadi untuk skrip pemrograman berbasis Object Oriented Programming pada studi kasus bidang graf traversal. Studi kasus ini digunakan untuk menemukan rute tercepat antar perguruan tinggi negeri dengan titik pusat kampus UPN Veteran di Jawa Timur dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Skrip ini juga menggunakan GUI atau Graphical User Interface untuk membantu memahami implementasi algoritma dan pengembangan UI. Pembahasan ini juga menyajikan potongan kode dan deskripsi. Untuk 4.1 implementasi graf dengan algoritma Dijkstra, gambar 3, kode potongan algoritma Dijkstra. Yang pertama, untuk fungsi calculate route yang berisi start untuk titik awal dan end untuk titik tujuan. Lalu jika pengguna tidak memberikan titik awal atau tujuan, maka program akan memunculkan value error. Kemudian,
Program akan mengonversi titik awal dan tujuan menjadi koordinat yang berupa latitude dan longitude menggunakan dictionary nodes. Setelah itu, modul OSMN OSMNX digunakan untuk menemukan node terdekat di graf dari titik koordinat awal yaitu start coords dan tujuan kampus yaitu end coords. Setelah node awal dan tujuan kampus ditemukan, algoritma Dijkstra diterapkan menggunakan fungsi nx titik shortest underscore path dari pustaka network X. Jalur terpendek dihitung berdasarkan bobot bobot length yang diasumsikan sebagai panjang jalan atau jarak. Panjang jalur tersebut juga dihitung menggunakan nx titik shortest underscore path underscore length dengan parameter bobot yang sama. Kemudian hasilnya dikonversi ke kilometer. Nah, untuk implementasi pada GUI-nya atau Graphical User Interface akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk implementasi GUI Graphical User Interface di mana di sini ada GUI utama, variabel input dan juga bagian input. Pada bagian input ini terdapat juga titik awal. Jadi kita di bagian titik awal itu kita bisa memilih dari berbagai kampus seperti UPN, UNER-A, UNER-B dan lain-lain. Dan juga kampus tujuan juga bisa memilih dari berbagai kampus. Misal kita titik awal memilih dari UPN, kemudian kampus tujuan kita memilih dari UNER-A, nanti akan keluar jarak dan juga rute, dan kita langsung keluar nanti hitung rute itu dengan outputnya jarak yang telah kita pilih dari titik awal ke kampus tujuan itu nanti akan keluar. Bisa digeser Mas Ri ke bawah. Di mana untuk tampilan awal aplikasi dari script code GUI di atas, di mana untuk titik awal bisa dipilih, kampus tujuan juga bisa dipilih, dan juga nanti setelah kita melakukan pemilihan titik awal dan juga kampus tujuan, geser ke bawah Mas Ri. Nanti akan keluar rute dan juga jarak juga dari titik awal UPN menuju ke ITS. Geser Ri ke bawah. Dan juga untuk tabel hasil perhitungan dari titik awal ke tujuan kampus dengan jarak dataset dan juga jarak GUI. Misal kita titik awal menuju ke UPN dan tujuan kampus kita ke UNER-A dengan jarak dataset kami 10,6 dan jarak GUI 10,35, di mana jarak GUI tersebut lebih jauh daripada jarak dataset. Pada UPN ke UNER-B, di mana jarak dataset 9,5 dan jarak GUI 9,63, di mana artinya jarak GUI lebih lebih panjang daripada jarak dataset kami. Dan selanjutnya geser ke bawah mari. Terus 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 Rey. Terus Rey ke bawah. Terus terus penjelasan. Berdasarkan tabel hasil pencarian jarak dari titik awal ke lokasi kampus tujuan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kecil antara jarak yang dihitung melalui dataset dan GUI, yang kemungkinan disebabkan oleh perbedaan algoritma atau rute yang dipilih. Atas. Berdasarkan tabel hasil pencarian jarak dari titik awal ke lokasi kampus tujuan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kecil antara jarak yang dihitung melalui dataset dan GUI, yang kemungkinan disebabkan oleh perbedaan algoritma atau rute yang dipilih. Kampus terdekat adalah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2 dengan jarak 2,9 km berdasarkan dataset dan 2 km menurut GUI. Sedangkan kampus terjauh adalah Universitas Negeri Surabaya 2 dengan jarak 17,4 km pada dataset dan 16,52 km pada GUI. Secara umum, data dari kedua metode ini memiliki tingkat akurasi yang cukup dekat, sehingga keduanya dapat digunakan sebagai referensi untuk perencanaan
perjalanan. Informasi ini bermanfaat dan menceritakan rute perjalanan, memperkirakan waktu tempuh, serta menentukan pilihan kampus berdasarkan aksesibilitas jarak. Analisis lebih lanjut dapat dilakukan dan mempertimbangkan faktor tambahan seperti kondisi lalu lintas dan akses transportasi umum. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Rainer. Mikmu mati. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membacakan mengenai kesimpulan implementasi algoritma Digikresta untuk menentukan rute antar PTN di Surabaya. Proyek ini bertujuan untuk menentukan rute terpendek antar perguruan tinggi negeri atau PTN di Surabaya menggunakan algoritma Digikresta. Berdasarkan hasil implementasi, algoritma ini mampu menghasilkan rute optimal dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi. Sebagaimana ditunjukkan oleh perbandingan jarak dataset dengan hasil GUI, perbedaan kecil yang ditemukan antar keduanya kemungkinan disebabkan oleh variasi algoritma atau perbedaan data input. Dalam konteks latar belakang permasalahan, studi ini menjawab kebutuhan informasi mengenai jalur tercepat bagi mahasiswa dan masyarakat umum yang sering berpindah antar kampus di Surabaya. Dengan pendekatan berbasis graf, sistem ini mampu memberikan solusi yang efisien untuk merencanakan perjalanan, menghemat waktu, serta meminimalkan penggunaan bahan bakar. Selain itu, sistem ini juga memiliki potensi untuk diintegrasikan dengan teknologi GPS dan data lalu di lintas real time guna meningkatkan akurasi lebih lanjut. Kesimpulan ini memperkuat relevansi penerapan sains data dalam menyelesaikan masalah praktis sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan optimasi rute dan efisiensi perjalanan. Implementasi lebih lanjut dapat memperluas cakupan penggunaan sistem ini, seperti dalam manajemen logistik atau aplikasi navigasi skala besar di wilayah perkotaan. Baik, di sini dapat dilihat mengenai daftar pustakanya. Mungkin sekian pemaparan dari kami selaku kelompok 2 mengenai judul implementasi algoritma Jakarta untuk menentukan rute antar PTN di Surabaya. Jikalau kami ada salah kata, kami mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.